Beras jadi salah satu makanan pokok di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu makanan pokok orang-orang di seluruh dunia, gak heran kalau ada banyak jenis beras yang berbeda dari berbagai negara. Perbedaan beras ini gak hanya dari ukuran atau bentuknya saja, melainkan juga dari aroma hingga warnanya. Penasaran apa saja jenis-jenis beras di dunia, khususnya yang banyak dikonsumsi? Pada video kali ini, Agrozin ID akan mengajak Sobat Agro untuk berkeliling ke berbagai negara untuk mengenal dan mengulas berbagai jenis beras. Berikut ulasannya. Beras merupakan salah satu komoditas utama dan pilihan makanan pokok penduduk di beberapa belahan dunia, khususnya wilayah Asia. Indonesia juga termasuk di dalamnya. Bahkan ungkapan belum kenyang kalau belum makan nasi telah melekat di keseharian masyarakat. Beras diperoleh dari hasil pemisahan bulir padi dari sekamnya lewat penggilingan atau tumbuk memakai lesung. Beras yang didapat dari proses tersebut memiliki warna yang berbeda-beda tergantung dari varian padinya. Ada yang berwarna putih, merah, ungu, hingga hitam. Kawasan Asia dipenuhi negara yang menjadikan beras sebagai pangan utama. Bahkan, 90% beras dunia diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Asia. Indonesia, India, Jepang, Cina, hingga Bangladesh merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar. Para peneliti memperkirakan bahwa tahun 2050 konsumsi beras tahunan akan meningkat dari 420 juta ton menjadi 525 juta ton. Bicara soal beras, rupanya saat ini ada lebih dari 14.000 varietas beras di dunia. Di tanah air kita sendiri, keanekaragaman varietas padi jumlahnya mencapai ribuan, mulai dari yang tradisional sampai varietas unggulan. Berikut beberapa jenis beras yang ada di dunia. Yang pertama, beras sushi. Sesuai namanya, jenis beras ini memiliki tekstur lengket dan cocok dijadikan bahan pembuatan sushi. Ukuran butirannya pendek atau sedang, dan jika diolah menjadi nasi, bulirnya tak mudah berjatuhan. Jika tertarik mencicipinya, Sobat Agro bisa mencoba Ikiru Rice. Berasnya begitu pulen dan enak, tanpa pewangi dan pengawet sehingga aman dan sehat dikonsumsi. Produk ini juga banyak dipakai di beberapa restoran Jepang. Yang kedua, beras arborio. Selanjutnya ada beras dari Italia yang bisa kamu lirik, yaitu beras arborio. Ciri khasnya adalah bentuknya yang bulat pendek dan warnanya yang seputih susu. Namanya sendiri diambil dari kota Arborio di lembah Po, Italia. Hasil olahnya menjadi nasi tak mudah hancur serta melekat berkat kandungan kanjinya yang tinggi. Teksturnya kenyal dan lembut sehingga sangat enak dikonsumsi. Yang membuat beras ini istimewa ialah kadar patinya yang tinggi dibanding varietas beras lainnya. Sobat Agro bisa memperoleh beras yang umum dijadikan risotto ini dalam produk Riserva Gallo Riso Arborio. Beras impor Italia ini bisa dibeli di e-commerce dengan harga Rp179.000 untuk kemasan 1 kg. Yang ketiga, beras pulut. Beras pulut adalah jenis beras terenak selanjutnya yang patut Sobat Agro coba. Karakteristiknya terlihat dari warna seputih susu dan tekstur yang melekat usai dimasak. Beras ini sering digunakan untuk membuat songkolo oleh orang Bugis. Beras ini banyak ditanam di berbagai kawasan di Asia, terutama Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia.
Kandungan amilosa di dalamnya sangat rendah sehingga menyehatkan. Yang keempat, beras basmati. Beras basmati merupakan beras khas India yang kandungan seratnya 20% lebih tinggi dari jenis lainnya. Selain itu, indeks glikemik yang dimilikinya juga rendah sehingga cocok untuk penderita diabetes. Terdapat dua jenis beras basmati, yakni beras putih dan beras merah. Ciri utama beras ini adalah bulir yang langsing dan panjang serta beraroma harum. Usai dimasak, bulir tersebut akan memanjang dan sedikit perak teksturnya. Beras yang sangat cocok disantap dengan siraman kuah kari bisa didapatkan dalam produk basmati Dawat Sela di e-commerce dengan harga 300.000 untuk ukuran 5 kg. Yang kelima, beras Calrose. Varietas beras Calrose pertama kali ditemukan di California. Selang kemunculannya, jenis beras ini langsung populer hingga akhir 1970-an. Setelahnya, Calrose lebih dikenal sebagai beras gandum dengan bulir sedang. Sobat Agro bisa merasakan uniknya rasa beras gandum utuh Calrose pada produk Sunrise Brown Rice Calrose Medium Grain. Beras ini aman dikonsumsi penderita diabetes dan mengandung vitamin serta mineral penting di lapisan luarnya, termasuk tiamina, niacin, dan magnesium. Sobat Agro bisa memesannya di e-commerce dengan harga 200.000 untuk ukuran 2 kg. Yang keenam, beras pandan wangi. Beras yang berasal dari Indonesia yang terkenal adalah beras pandan wangi. Beras pandan wangi merupakan varietas beras putih lokal dari Cianjur yang dikenal akan aroma pandannya, rasanya yang enak, serta teksturnya yang pulen. Sobat Agro juga bisa mengenali beras pandan wangi ini dari bentuknya yang agak bulat dengan bulir yang bening kekuningan. Yang ketujuh, beras bomba. Beras bomba merupakan beras yang dikembangkan di Spanyol bagian utara. Beras yang juga dikenal sebagai beras Valencia ini memiliki ciri berupa bulir yang pendek, cenderung bulat, dan warna putih mengkilap. Beras ini menyerap air 3 kali lebih banyak dibandingkan jumlah berasnya. Umumnya, beras bomba digunakan dalam pembuatan paella, hidangan nasi khas Spanyol di tempat asalnya. Yang kedelapan adalah beras merah. Beras merah atau red rice merupakan beras dengan bulir panjang yang secara luas dikembangkan di Thailand. Sama halnya dengan beras coklat, lapisan jaringan luar beras ini nggak disosok layaknya beras putih, sehingga tersisa warna merah kecoklatan di permukaannya. Beras ini memiliki tekstur yang chewy dan cita rasa mirip kacang-kacangan. Nah, itu dia Sobat Agro, jenis beras yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di belahan dunia. AgroZin ID baru mengulas sebagian kecil dan masih banyak lagi jenis-jenis beras di belahan dunia. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you di next video.